dikasih skill ampas, tapi dia itu malah bangga gitu cuy, karena berkat skill yang diberi sama dewa, dia itu bisa kuat main semalaman ngegarap loli anjir. Wah, itu pasti bikin iri anjir. Ya, jadi kali ini gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga isekai yang berjudul Tensei no Hakobijin no Isekai Koryu. Tensei no Hakobijin no Isekai Koryaku Hoku. Ya mungkin dari kalian tuh udah ada yang baca manganya ya kan, karena sebenarnya manga yang satu ini tuh cakep banget. Cuman ya minusnya nih, manga itu rada kayak begitu. Ya mungkin kalian tahu apa yang gue maksud dengan kata begitu. Coba deh kata gue, karena salah satu karakternya itu menarik ya kan, terutama loli yang satu ini. Jadi ya kali ini gue bakalan ngebahas aja secara singkat cuy. So mungkin dari kalian yang udah kagak sabar, jangan lupa buat ngedukung channel ini. Dan kalau semua udah, langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Jadi cerita kali ini itu dibuka sama ditampilin seorang MC yang bernama Sei yang lagi di-kick dari partinya cuy, karena dianggap gak berguna karena job skillnya si Sei itu adalah seorang carrier atau seorang kurir. Ya di sini si Sei itu yang merasa kecewa sama tindakan para rekan petualangannya. Dirinya itu mutusin buat pergi muasin nafsunya sama seorang lonet yang sering diajak main sama dia. Sekalian ya si Sei juga itu pengen ngucapin selamat tinggal gitu cuy sama lonet tersebut. Nah di sini ya pas di pagi harinya si Sei itu yang mutusin buat keluar dari kota. Dirinya di sini itu kayak rada ngehalu gitu cuy sama momen ketika dirinya itu direinkarnasi ke isekai sama seorang dewa. Namun di sini si Sei itu mengambil job skill carrier gitu cuy. Bahkan ya di sini dia tuh sempet diketawain sama dewa. Karena ya di sini prasangkanya si Sei dengan skill carrier tersebut, dirinya itu pengen hidup damai gitu cuy. Namun ya naasnya si Sei itu kudu didepak dari rumahnya, karena ya si Sei itu tumbuh di keluarga bangsawan. Dan karena job skill si Sei itu cumanlah seorang kurir, itu ngebikin dirinya diusir dari rumahnya sendiri. Sampai pada akhirnya ya dia itu mutusin buat hidup mandiri sebagai seorang petualang. Nah, saat si Sei itu lagi perjalanan ke kota Ambareas cuy, si Sei itu dicurigai sama seorang prajurit karena tingkah si Sei yang dicurigai sama dia itu sebagai seorang bandit. Namun ya tiba-tiba kecurigaan ini itu berubah gitu cuy jadi sebuah hinaan di saat prajurit tersebut itu ngelihat lencana dari si Sei yang ternyata itu adalah seorang carrier yang menurutnya itu lemah banget gitu cuy. Karena ya menurutnya jobnya si carrier itu cumanlah ngebawa barang aja dengan skill storage-nya dia. Nah, di sini ya sampainya si Sei itu di kota Ambareas. Di sini si Sei itu ngeliat ada seorang priest yang lagi digoda sama sekumpulan berandalan. Ya menyadari kepolosan dari si priest, si Sei itu kayak meyakini banget gitu cuy kalau ya nasib si priest yang tahu brut ini itu bakalan dienak-enak sama para berandalan. Dan beneran aja si priest tersebut itu malah dibawa gitu cuy ke markas para berandalan. Dan di sini cuy pas dah baru sampai ya kan, si priest tersebut tuh kayak langsung dirudah paksa sama para berandalan di tempat itu. Namun ya untungnya saat lagi di momen kritisnya si Sei itu muncul gitu cuy dan menghentikan tindakan dari para berandalan dengan menyandra salah satu berandalan tersebut. Namun ya di sini bukannya rencana si Sei itu berhasil, si Sei itu malah dikejutin gitu cuy sama ketua dari berandalan tersebut yang malah ngegeprek rekan sekawannya. Karena ya di sini pikirannya dia rekannya itu kayak bikin malu gitu cuy karena bisa disekap sama si Sei. Namun ya justru gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Sei jadi dapat jackpot gitu cuy, karena berkat tindakan dari bos berandalan tersebut si Sei bisa menyelamatkan si priest. Ya di sini pas mau gelut ya kan, si Sei itu kayak ngenalin dirinya gitu cuy kalau dia itu adalah seorang carrier. Yang sampai gara-gara hal ini itu ngebikin para berandalan yang mendengar kata carrier itu kayak merasa kalau ya mereka itu bisa mengalahkan si Sei. Namun ya mereka di sini itu justru nggak tahu itu cuy kalau ya si Sei itu juga punya skill bertarung yang gara-gara hal ini itu ngebikin si Sei bisa ngalahin para berandalan. Modal si Sei itu bisa mengendalikan senjata rantai yang ada di dalam dimensi penyimpanannya si Sei. Cuman ya gara-gara si Sei itu kayak rada ngelas ya kan, kayak rada berbangga diri. Di sini ya dirinya itu malah kena gampar gitu cuy sama bos dari para berandalan. Cuman ya di sini Sei itu berhasil mengalahkan bos berandalan tersebut gitu cuy, dikarenakan si Sei itu kayak menggunakan ruangan tertutup di tempat tersebut dan meledakkan tempat tersebut. Nah, di sini cuy, Sadah menyelamatkan si priest. Si Sei itu kayak ngelihat statistik dari si priest, dan priest ini itu bernama Luna Milia.
Nah, saat dah ngucapin selamat tinggal ya kan sama si Pris, di malam harinya si Se yang lagi terpikat sama Lonet di bar, di sini si Se itu lagi-lagi dikejutin sama kemunculannya si Luna yang lagi nyari tempat penginapan. Nah, udah di sini si Luna yang pengen menginap gratis, di sini ya sama bartender di tempat tersebut itu malah ditawarin gitu cuy, buat tidur sama 6 orang random di penginapannya. Ya sontak gara-gara hal ini agar itu ngebikin si Se yakin banget kalau ya si Luna itu udah pasti bakalan kena jebakan lagi dari para berandalan. Ya sontak di sini ya si Se itu kayak nawar gitu sih kepada si Luna, apakah si Luna itu bakalan mau makan malam bersama sama dia. Hingga ya pada akhirnya si Se yang juga gak punya tempat tujuan ya kan, itu pada akhirnya di sini mutusin gitu cuy buat ikut berpetualang sama si Luna. Nah, di saat si Se itu mau beristirahat sih, di sini ya ternyata si Se itu udah nge-calling si Lonet buat main sama dirinya. Dan di sini si Se itu kayak nunjukin skill pasifnya dia itu cuy, yaitu self healing yang bisa ngebikin dirinya itu bisa memulihkan kondisi dirinya itu cuy, termasuk ya kondisi jetnya dia. Buset. Sampai gara-gara hal ini kan itu ngebikin si Se pada akhirnya berakhir muasin tidur bersama si Lonet dari malam harinya sampai keesokan paginya cuy. Nah, di keesokan harinya saat si Se itu menuju ke kota Rotis, kota selanjutnya dirinya dan Luna itu bakalan bersinggah. Di sini si Se itu malah kadangkala terpikat gitu cuy sama body dari si Luna. Namun ya si Se itu sadar gitu cuy kalau hal yang dilakuin ini itu enggak baik. Makanya dia setiap kali dirinya itu lagi beristirahat di sebuah kota buat bersinggah, di sini si Se itu memilih gitu cuy buat melampiaskannya ke Lonet di setiap kota tersebut. Nah, di sini itu cuy, sudah lebih dekat ke kota Rotis. Di sini si Se itu bertemu sama para petualang yang lain yang ikut ke kota Rotis. Ya, di momen ini ya kan, si Se itu tiba-tiba terpikat gitu cuy sama 2 orang loli petualang yang ada di kereta tersebut. Ya di sini saat lagi di perjalanan cuy, si Se itu kayak ngejelasin tentang konsep kekuatannya dia, bagaimana caranya itu bekerja kepada si Luna. Namun ya di sini si Se itu kayak menyadari gitu cuy kalau ya si Luna itu kayak terlalu ceroboh gitu cuy. Dan dia ya itu kayak berpikir kalau ya jika si Luna itu kayak menaruh kopernya sembarangan, dirinya itu bakalan kena copet. Bahkan ya di sini si Se itu kayak sempat menggoda aja gitu cuy. Cuman ya di sini sama si Luna itu kayak enggak digubris dan dirinya tuh kayak B aja sama perkataan dari si Se. Sampai pada akhirnya malah petaka itu beneran kejadian. Karena ya kopernya si Luna itu kayak tiba-tiba dicuri sama seseorang cuy. Ya gara-gara hal ini kan itu ngebikin si Luna gitu cuy, yang ngeliat kopernya itu lagi dicuri itu langsung sontak bersedih seketika. Sampai di sini itu ngebikin si Se yang iba itu mutusin buat mengejar pencuri tersebut. Nah udah di sini si Se yang lagi melakukan pengejaran dari pencuri tersebut, di sini dirinya tuh malah dapat bantuan gitu cuy dari 2 gadis petualang yang duduk di keretanya. Yang ngeliat kesempatan emas di sini, si Se itu kayak langsung OTW ngegunain kekuatannya dan ngeluarin panah buat menghalau gerakan dari si pencuri. Sampai pada akhirnya itu ngebikin si pencuri tertekan dan melemparkan kopernya si Luna cuy. Dan ya di sini saat si Se itu udah berhasil nangkap pencuri dan ngedapetin kopernya si Luna, di sini tiba-tiba dirinya itu dibikin malu gitu cuy. Karena pas si Se itu ngangkat kopernya si Luna itu rusak dan mainannya si Luna itu jatuh aja. Mana ya di sini mainannya itu terong anjir. Buset dah. Sampai gara-gara hal ini kan itu ngebikin semua orang langsung terkejut gitu cuy sama mainan tersebut. Ya termasuk di sini ya si Luna itu pun juga depresi aja gara-gara ya dirinya lihat mainannya dia itu jatuh dan diliatin banyak orang. Cuma ya di sini untung aja gitu cuy, si Se itu kayak ngelas ya kan kalau ya sebenarnya barang yang dipegang sama si Se itu adalah barang permintaan klien dan bukan barang milik si Luna. Sampai gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Se malah disangka boti anjir. Ya bahkan gitu cuy, gara-gara hal ini ya kan itu malah ngebikin 2 gadis petualang yang tadi itu malah langsung ogah gitu cuy buat deket-deket sama si Se. Bahkan ya loli yang satu ini tuh malah ngegoda si Se gitu kalau ya jika dia itu main sama sesama laki-laki, si Se itu malah bisa-bisa terkena kotorannya anjir. Sumpah di sini gua ngakak anjir.
Sampai ya di sini gitu cuy, pada saat si itu lagi digoda ya kan sama loli yang satu ini, dirinya itu malah ngedengerin teriakan dari hutan cuy. Dan ternyata ya di sini si gadis petualang yang satu ini itu malah berhadapan sama seorang monster lipan gitu cuy. Cuman ya di sini ya kan, yang bikin gua salfok parah itu karena pada saat si itu bukan kaget gitu cuy ngeliat monsternya, tapi dirinya itu malah kaget gara-gara ngeliat asetnya milik si gadis petualang. Sampai akhir-akhir ini ya kan, itu ngebikin si gadis tersebut kayak malu-malu seketika gitu cuy, gara-gara diliatin sama si C. Nah, singkat cerita di sini gitu cuy. Waduh, ini kita terlalu fokus sama hal cabulnya ya. Nah, di sini gitu cuy, saat pertempuran melawan Silipan itu sedang terjadi, di sini Sisei itu langsung menunjukkan jati dirinya, sekalipun ya Sisei itu kayak dianggap sebagai carrier yang lemah. Di sini Sisei yang masih bisa mengeluarkan skill pedang sihirnya, sekalipun ya pedangnya yang digunakan itu pada akhirnya juga berakhir patah. Dirinya itu kayak ngeliat gitu cuy, kalau ya loli yang satu ini itu ngebantu dirinya. Meskipun ya loli yang satu ini itu ngebantunya modal cuman pakai sebilah pisau aja. Namun kerak kulit dari lipan tersebut terlalu keras, itu ngebikin si gadis loli tersebut kepental. Cuman ya untung aja dirinya tuh masih bisa diselamatin sama Sisei. Ya di sini yang ngeliat si lipan yang udah mulai makin ganas, Sisei yang udah gelawakan itu memilih buat ngehindarin serangan dari si lipan. Cuman ya di sini si lipan itu malah menyerang si Luna gitu cuy. Cuman ya untung aja di sini si Luna itu berhasil ngegunain skill satunya dia yang ngebuat dia itu bisa ngegampar si lipan. Sampai gara-gara momentum dari si Luna ini, Sisei itu berhasil mendarikkan serangan ke lipan. Sampai pada akhirnya itu ngebikin lipan tersebut malah berakhir kebelah jadi dua cuy. Meskipun ya udah kebelah jadi dua, si lipan tersebut tuh masih bisa gerak gitu cuy. Ya meskipun ya pada akhirnya juga berakhir diledakin sama si gadis penyihir tadi. Nah, setelah kejadian serangan monster tersebut cuy, di sini si Luna itu langsung merawat orang-orang yang sedang terluka. Sedangkan di sini si gadis loli itu malah sepertinya itu sedang tertarik sama Sisei cuy. Cuman ya di lain sisi, saat Sisei itu lagi ngambil batu sihir milik si lipan, Sisei itu malah kena interogasi itu cuy sama si gadis penyihir. Dan dirinya itu kayak ditanyai sama rentetan pertanyaan, apakah Sisei itu udah ngelihat asetnya dia atau enggak. Cuman ya untung aja di sini Sisei itu kayak masih bisa mengelas gitu cuy. Apalagi ya di sini Sisei itu masih dianggap seorang boti sama nih cewek itu cuy. Dan pada akhirnya itu cuy, setelah momen pertempuran melawan si Lipan, di sini mereka semua itu saling mengenalkan dirinya cuy. Dan di sini nama gadis loli yang satu ini itu bernama Sophie, sedangkan gadis penyihir yang satu ini itu bernama Scarlet. Dan mereka semua itu juga pengen menuju ke kota Rotis. Nah, di malam harinya cuy, saat mereka itu lagi menginap di sebuah hotel, si Luna itu ngucapin terima kasihnya kepada Sisei karena telah menyelamatkannya. Dan juga Sisei itu juga udah merahasiakan mainannya dia. Dan di sini saat Sisei itu mutusin buat berendam di air panas cuy, Sisei yang rada enggak bisa mengontrol dirinya, dia itu malah ngebayangin gitu cuy, kalau dia sama si Luna itu lagi enak-enak di onsen tersebut. Cuman ya di sini pas Sisei itu berniat ya kan buat ngajak si Luna buat berendam di onsen tersebut, di sini Sisei itu malah ngedengerin gitu cuy ucapan si Luna yang bilang kalau Sisei itu adalah utusan dari dewa. Sekalipun ya di sini Sisei itu kayak merasa nggak pantas gitu cuy dianggap sebagai utusan dari dewa, gara-gara seperti yang lo tahu tingkahnya Sisei itu kayak bejat banget. Cuman ya di sini gitu cuy, gak sampai di sini aja ya kan. Pada saat Sisei itu pengen pergi dari tempat itu, di sini gebleknya ya kan. Pada saat Sisei itu juga udah berusaha buat berpikir positif, Sisei itu malah ngedengerin si Luna yang bilang kalau semua itunya Sisei itu besar banget. Waduh. Dan bener aja gitu cuy. Pada saat Sisei itu si Luna lagi diintip ya kan, di sini Sisei itu malah ngelihat si Luna lagi mainin barangnya, sembari dirinya tuh ngebayangin dirinya itu lagi main sama Sisei. Buset dah, bangsat banget aja. Ya sontak ya kan, gara-gara hal ini itu ngebikin Sisei itu langsung tegang gitu cuy. Hingga pada akhirnya setelah melihat kejadian dari
Ya sontak gitu cuy. Gara-gara ngeliat hal yang kayak demikian ya kan, itu ngebikin Sisei langsung tegang gitu cuy. Hingga pada akhirnya Sisei itu mutusin buat pergi ke kota buat main sama Lone Head di kota tersebut. Cuman di sini ya kan, pas dah lagi tegang-tegangnya ya kan, lagi bingung-bingungnya nyari cewek mana yang pas buat dia ajak main. Di sini Sisei itu malah ketemu sama si Sophie gitu cuy, yang bilang ya kalau di kota tersebut itu nggak ada yang namanya tempat bordir. Ya sontak ya kan, gara-gara hal ini itu ngebikin Sisei yang lagi tegang-tegang banget itu bingung seketika gitu cuy. Cuman ya di sini untung aja gitu cuy, gara-gara momentum ketegangan di sini si Sophie itu kayak nawarin gitu cuy kepada Sisei sebagai rasa terima kasih ya dirinya itu pengen ngeberi sedikit bantuan untuk Sisei. Dan di sini lo bisa tebak apa yang dilakuin sama si Sophie? Ya beneran aja gitu cuy. Di sini si Sophie itu malah ngekulup jetnya Sisei. Sumpah di sini kayak gue gak kuat aja ngeliat hal yang dilakuin sama si Sophie. Cuman di sini gue tuh kagak tampilin secara gamblang ya kan. Itu kayak tiba-tiba gue dosa anjir. Itu kayak gue kagak mau juga sih sebenarnya. Dan ya di sini singkat cerita itu cuy, karena Sisei itu kayak bilang ya kan kalau ya hal yang dilakuin sama si Sophie itu masih kurang puas. Di sini ya Sisei itu kayak malah ngajak Sophie itu cuy, dan mereka itu malah ngebikin sebuah tantangan kalau apakah si Sophie itu bisa kuat bermain semalaman sama dia. Dan lu tahu apa yang terjadi? Si Sophie itu malah berakhir gitu cuy, kebantai setelah dirinya itu berhasil ngalahin Sisei dalam ronde pertama. Dan pada akhirnya mereka itu bermain dari tengah malam sampai berakhir subuh aja. Buset. Ya, jadi gimana menurut kalian? Nih FBI sepertinya ya karya yang satu ini tuh kagak bakalan gue lanjutin, karena sebenarnya ini tuh adalah sisa skrip dari gue yang belum gue kerjain. Karena ya gue tuh di sini cuman heran aja sama karakternya si Sophie cuy. Karena di sini gue udah ceritain tentang karakternya si Sophie. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apakah si Sophie itu layak banget buat jadi bagian haremnya gue? So mungkin ya sekian dulu akan buat konten kali ini. Kalau kalian suka kayak konten demikian, jangan lupa buat dukung channel ini cuy. So mungkin sampai di sini dulu buat konten kali ini, dan gue di sini undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi.